Nikoni. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai Kabupaten Bualemo yang berfokus pada konteks ruang lingkup geografi dan Kabupaten Bualemo. Yang pertama ada geografi fisik. Di Kabupaten Bualemo, kajian geografi fisik akan meliputi kondisi topografi yang terdiri dari perbukitan dan pegunungan, iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi, dan sumber daya laut yang melimpah karena posisinya di pesisir laut Sulawesi. Selain itu, geografi fisik di Bualemo juga melibatkan studi tentang sungai, hutan, dan lahan pertanian yang mendukung perekonomian masyarakat. Regional. Dalam konteks Bualemo, kajian geografi regional akan berfokus pada pembagian wilayah administratif, yaitu kecamatan-kecamatan seperti Tilamuta, Dulupi, dan Paguyaman. Masing-masing kecamatan di Bualemo memiliki karakteristik geografis yang berbeda. Misalnya, Tilamuta sebagai ibu kota yang lebih berkembang dibandingkan kecamatan lainnya, atau daerah pesisir yang kaya sumber daya laut dan daerah pegunungan yang cocok untuk pertanian. Yang ketiga ada geografi umum. Dalam kaitannya dengan Kabupaten Bualemo, geografi umum akan mencakup teori dasar tentang pola pemukiman, penggunaan lahan, siklus hidrologi, dan perubahan iklim yang juga mempengaruhi wilayah Bualemo. Misalnya, konsep penggunaan lahan untuk pertanian yang mempengaruhi ekosistem lokal, atau bagaimana perubahan iklim global berdampak pada pola curah hujan di Bualemo. Dan yang keempat ada geografi sosial. Di Bualemo, geografi sosial mencakup distribusi penduduk, budaya masyarakat Gorontalo, serta pola pemukiman yang tersebar di berbagai kecamatan. Faktor-faktor sosial seperti pendidikan, mata pencaharian, dan tradisi juga merupakan bagian dari geografi sosial Bualemo. Contohnya, masyarakat pesisir yang banyak bergantung pada sektor perikanan atau masyarakat pedalaman yang lebih berfokus pada pertanian dan perkebunan. Villa Kencana Bualemo adalah destinasi pantai indah yang terletak di Bolyohutuo, Gorontalo, terkenal dengan pasir putih dan pepohonan pinus yang memikau. Tempat ini menawarkan suasana tenang yang ideal untuk bersantai. Pengunjung dapat mengakses pantai setelah berkendara selama 4 jam dari kota Gorontalo. Biaya masuknya terjangkau, yaitu 25.000 untuk orang dewasa, sedangkan anak-anak masuk gratis.
Kawasan ini memiliki 14 villa yang menyerupai villa di Bali, dengan harga sewa berkisar antara 750 hingga 800.000 untuk 2 hari, termasuk makan. Pilihan berkemah juga bersedia dengan harga 25.000 satu atau 2 orang. Villa Kencana Buah Lemo, Gorontalo. She's got glitter for skin, my radiant beam in the night. I don't need no light to see you shine. It's your golden hour. You slow down time in your golden. We were just two lovers, feet up on the dash, driving nowhere fast, burning. Pantai Ratu terletak di Desa Tenilo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo, adalah destinasi wisata yang menawarkan pasir putih dan panorama alam yang menakjubkan. Dikenal dengan garis pantai yang panjang dan gazebo yang mengapung di atas laut. Pengunjung dapat menikmati berbagai aktivitas seperti menyewa perahu dan menginap di cotek. Pantai ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes dan mulai beroperasi sejak 2019. Menarik banyak wisatawan lokal dan mancanegara. Akses ke Pantai Ratu mudah, hanya sekitar 30 menit dari pusat Bualemo.
Tradisi tembelango yang masih dilestarikan alam upacara pernikahan menunjukkan aspek geografi sosial di Bualemo. Kebudayaan dan tradisi masyarakat yang kuat menggambarkan pola sosial yang menghormati adat istiadat. Selain itu, kepemimpinan Bupati Iwan Bokings yang dikenal sebagai Panglima Rakyat Miskin menunjukkan keterkaitan antara pemimpin dan masyarakatnya. Melalui pendekatan ini dapat dilihat bagaimana faktor sosial dan hubungan antara individu mempengaruhi struktur sosial dan budaya di Bualemo. Terdiri dari Tonggu Longgu, sebuah nampan didampingi payung kecil yang berisi uang 16 selayangnya atau 16 rupiah bermakna kebebasan untuk berbicara. Kedua kaki, sebuah tempat atau kotak kecil yang mempunyai penutup dan tudung berbentuk segitiga bermakna pemberian adat kepada orang tua calon mempelai putri yang disesuaikan dengan status sosial. Tiga mahar, sebuah wadah berbentuk kotak atau bundar yang besar dan mempunyai penutup dengan tudung berbentuk segi empat bermakna pemberian adat yang menjadi milik calon. Adat Tumbulo Tohe adalah tradisi masyarakat Gorontalo yang dilakukan menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Tradisi dikenal juga sebagai malam pasang lampu dan biasanya berlangsung selama 3 malam terakhir di bulan Syaban. Dalam adat ini, masyarakat Gorontalo menghiasi rumah, masjid, dan jalan-jalan dengan lampu tradisional yang terbuat dari minyak kelapa atau lampu minyak tanah. Hey, kali ini anak mau kasih lihat ente orang bagaimana torampe tradisi di Gorontalo. Jadi 3 hari sebelum lebaran itu 3 malam ada tradisi DP nama itu Tumbilo Tohe. Jadi dia macam malam pasang lampu begitu. Memang malam pasang lampu abang. Gaga DP lampu sayang. Dulu itu Tumbilo Tohe masih pakai lampu botol. Cuman karena waktu semenjak itu minyak tanah so langka, so setengah mati mau dapat, so tergantikan dengan gas. Jadi so pakai kebanyakan itu orang so pakai lampu yang mau cok-cok itu. Tapi ini dia ini yang kita tulis selamat hari raya Idul Fitri ini masih pakai lampu botol. Banyak sekali. Ini dia ini pas di jalan apa dulu, Jalan Cendana di belakang kampus itu. Ini DP model lampu botol ini nanti om ada pasang ini. Pegaga. Ini tradisi begini ini memang sudah dari dulu, memang dari anak orang belum ada masih dalam bentuk cairan. Ini tradisi memang so ada 3 malam sebelum lebaran itu memang harus mau baking ini tradisi Tumbilo Tohe ini. Kok habis itu anak bajalan lagi, pokoknya turang bajalan mau putar-putar mau balia ini lampu-lampu ini pe. Memang asli dorang. Pokoknya dari setiap kampung itu ada DP rema-rema muda yang membuat baking ini dia ini, tinggal tergantung dorang pe kekompakan rema muda masing-masing. Torang usahakan bagaimana torang pe tradisi di bulan suci Ramadan itu torang mulai lestarikan terus. Pokoknya mulai dari itu pokok kasih bangun sahur, baru ini malam kunut, baru ini malam pasang lampu. Yang anak sayangkan itu sana senggol jadi amburadul begitu sub. Harusnya pemerintah itu mendukung kegiatan-kegiatan budaya-budaya begini ini, karena ini dia ini torang pe tradisi dari dulu, memang dari turun temurun kamari. Kiapa mesti mau hilang, jangan kasih hilang ini tradisi. Anak asli memang anak sayangkan itu senggol itu coba ente orang lihat jadi amburadul, tidak sama dengan yang tahun-tahun lalu tak atur gagal di tenda-tenda gagal. Memang jadi orang mau masuk di senggol itu gagal. Dia biar dulu senggol, terus mau fokus di Tumbilo Tohe dulu ini apa sana timaru apa gagal di lampu-lampu apa torang pe tradisi sayang. Banyak sekali lo lampu-lampu botol begini. Torang harus bangga dengan torang pe kota Gorontalo ini, kota Serambi Medina, karena cuma torang di sini ini yang rame di bulan Ramadan ini cuma torang ini. Torang pe bulan Ramadan itu memang asli barasa. Ente orang tidak ada yang begini. Aduh, kasihan sekali sayang. Coba ente orang lihat sendiri terbuat dari lampu botol ini. Ada asli memang banyak ini DP lampu botol ini. Kalau masih lalu kamari masih pakai minyak tanah. Memang puluhan ribu itu lampu botol itu tak pasang-pasang di muka rumah. Ada yang memang di spot-spot memang tanpa ini, tanpa apa. Jelaskan katakan dengan yang sebenarnya. Ente orang lihat sendiri DP terowongan gaga Tohe cuma di Gorontalo yang begini sob. Asli ini torang pe tradisi. Kalau umpamanya ada lampu yang so mati, yang so meninggal, kasih menyala lagi, bantu dengan lampu yang lain-lain itu kan. Pokoknya mau kasih menyala terus ini dia ini. Biar Tumbilo Tohe nice. Gaga ada DP terowongan begini sayang. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah 2023. Nice. Pokoknya anak orang moron ini dia Gorontalo ini torang mulia akan spot-spot yang gaga.
ente orang asli tidak ada yang begini toh. Tunggu sedikit lagi ini deh, ini coba ente orang lihat mau taruh di tempat yang paling rame ente orang. Apalagi orang bajalan terus. DP lampu itu memang sepanjang jalan. Napa orang semua pergi di tempat rame sayang. Kalau lalu-lalu kamari ada DP lomba antar kampung. Jadi tiap kampung-kampung itu ada DP, ada pasang DP remah-remah muda, ada pasang-pasang. Pokoknya tiap kampung sekarang ini tinggal boleh DP spot-spot. Napa sekarang lagi ada DP badut-badut. Jadi ente orang mau bawa dengan jager-jager tidak mau bosan mau datang kamar ini. Ente orang lihat sendiri DP penampakan. Napa ada Tibilkis, ada Nebelalang. Napa orang so di ipilo sayang rame banyak sekali orang. Tinggal ente orang bagaimana mau cari sela-sela mau masuk sampai di muka panggung sana. Ente orang lihat sendiri DP keramaian ini, orang pe tradisi ini. Jadi orang datang kamari itu memang asli orang memang mau dapat spot-spot foto yang gagah-gagah karena ini momen tiap tahun, tiap 3 hari sebelum lebaran. Jadi ini deh, anak datang kamari ini di malam kedua karena malam pertama itu anak tarogut ente orang lihat sendiri DP lampu-lampu, baru ada hiburan, ada anak kecil nyanyi. Pokoknya orang harus budayakan ini tradisi ini harus orang budayakan terus, jangan sampai hilang. Tinggal bagaimana orang anak muda mau jaga ini tradisi. Tumbilo Tohe Gorontalo, nice.